baru dari mana tadi, Pak? Vaksin, Pak. Gimana? Vaksin tadi. Istri yang vaksin. Bapak nggak ikut vaksin? Bentar, Pak. Putus-putus ya, Bu Wen ya? Punya aku dah yang putus-putus apa punyanya? Atau ya? Halo? Dengar, Pak? Dengar. Tapi tadi sempat putus-putus ya? Iya, enggak. Atau buffering ya? Wah, ini bahaya. Lancar ya di situ ya? Aku lancar kok, Pak. Aku lancar. Tenang aja. Aku tak menyembunyikan ini. Cek nggak ribet. Sampirkan ke belakang. Aduh, ya Allah, Pak Yadi. Assalamualaikum, Pak Yadi. Pak, ganti jaringan dulu ya. Oke, siap. Kok putus-putus di sini? Tunggu. Santai, Pak. Kita ngobrol santai aja. Ini tak delikno sampai ani. Kok kebetulan sama ya background-nya ya? Iya ya, itu Bahkan saya virtual background. Sama-sama buku. Oke, sudah siap. Baik, udah siap ya Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selamat datang Ketua KKN 2021. Pendatang baru. Pak Yadi ini adalah dosen, teman-teman semuanya. Ini kan nanti saya upload di YouTube ya Pak ya. Saya sudah izin sama Pak Yadi loh guys, kalau kita mau diskusi, tapi nggak di kampus ya Pak ya, di rumah aja gitu ya Pak ya. Ya, jaga jarak. Kebetulan WFH, kebetulan juga kita berdua sama-sama WFH. Teman-teman, kita langsung diskusi terkait banyak pertanyaan terkait KKN 2021. Masih terbayang-bayang KKN 2020 kemarin yang online, Pak. Sekarang online lagi gitu ya, Pak ya. Sinyalnya Pak Yadi, oke. Putus-putus ya kayaknya ya. Pak Yadi masih dengar saya? Betul. Ini jelas kok. Jelas ya. Baik. Pak Yadi, kita langsung aja sebagai dosen yang alay banget, sering story gitu kan banyak tuh yang tanya-tanya. Teman-teman perkenalkan dulu, Pak Yadi ini adalah Ketua KKN 2021 di semester apa berarti Pak? Gasal ya. Gasal 2021. Pak Yadi ini dari Fakultas Kesehatan dulu ya Pak ya, sekarang sudah masuk di manajemen. Beliau sekarang menetap di manajemen. Selamat datang di Prodi Manajemen. Ketuanya dari dosen manajemen. Pak Yadi yang belum kenal dosen manajemen kita, Pak Yadi. Ngajar apa Pak di manajemen Pak? Pengantar manajemen Bu Wen. Pengantar manajemen. Semester 1 kebetulan. Semester 1. Wah, ya. Idolanya anak-anak semester 1. Sama apa? Sama kewirausahaan semester 3. Oh, KWU ya di semester 3. Saya dulu sempat ngajar KWU juga, Pak. Oke, baik. Langsung aja Pak Yadi. Bagaimana nih persiapan KKN yang paling banyak ditanyakan dulu? Online apa offline? Silakan Pak Yadi, dipersilakan. Santai aja Pak. Oke. Jadi untuk tahun ini, semester Gasal 2021 ini, kebetulan agak berbeda. Kalau yang dulu mungkin offline pure, kalau yang Gasal tahun 1920. Tapi saat ini kita namakan blended. Nanti ada offline sama online. Mungkin teman-teman juga bertanya, nanti sistemnya bagaimana sih? Soalnya kita evaluasi dari semester yang kemarin Bu Wen yang genap 1920 itu kan online ya. Online. Tapi dari hasil dan evaluasi itu kayaknya kurang mengena. Iya betul Pak, saya selaku pembimbing ini. Gitu. Jadi kami panitia dan LPPM bersepakat dan mengajukan ke Bapeda juga sudah dapat izin. Sistemnya kita blended, jadi ada offline sama online Bu Wen.
Oh, untuk ada tahun offline, ini. ada online. Itu kayak apa Pak offline kayak online itu Pak? Jadi kan kalau umpamanya KKN itu kan sebulan ya Pak ya? Itu berarti sebulan itu online dan offline gitu nggak Pak? Ya. Jadi ada dua jalur, ada yang reguler blended reguler, ada yang blended tematik. Kalau yang reguler itu 40 hari full. Oh iya sih 40 hari ya. 40 hari kerja, 40 hari aktif ya. Itu yang reguler. Itu menetap di desa. Nah, oh gitu. Yang reguler. Untuk yang tematik itu 3 bulan, tapi hitungannya sama. 3 bulan tapi pelaksanaannya atau terjun di lapangannya itu hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tapi hitungannya sama 40 hari juga. Nah ini yang blended tematik ini kita khususkan untuk teman-teman yang sedang bekerja. Iya. Jadi hanya bisa waktu untuk Jumat, Sabtu, Minggu seperti itu. Tematik ya. Online-nya itu dari mana? Nah, nanti sistem istilahnya pelaksanaannya ke lapangannya. Nah, nanti juga koordinasi dengan perangkat desa, ya. Kira-kira yang tahu kondisi di lapangan kan perangkat desa juga, dan kepala desa, gitu ya. Kira-kira pelaksanaan program itu bisa dilaksanakan secara offline atau online. Kalau sekiranya bisa secara offline, maka dilakukan secara offline. Koordinasi dulu ya sama tapi perangkat tetap ya. Memperhatikan protokol. Betul. Nah, salah satu contoh online itu seperti apa? Mungkin salah satu desa ada sekolahan dan di sekolahan tersebut masih belum menerapkan secara offline. Nah, mau tidak mau pelaksanaannya harus secara online. Seperti itu. Koordinasi dengan pihak sekolahan juga. Gitu. Jadi yang saya tangkap gini Pak. Jadi kan tetap ya ada reguler, ada tematik. Reguler 40 hari, tematik sama 40 hari cuman di weekend, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, sistemnya adalah online dan offline. Jadi kalau umpamanya yang reguler 40 hari itu juga ada online-nya, juga ada offline-nya. Nah, taunya itu bisa, ini kira-kira di online kan nggak ya? Itu tanya dulu ke perangkat. Kalau sekiranya memang itu adalah harus di online kan, ya harus di online kan gitu ya. Tapi sekiranya itu memang masih di batas kewajaran sesuai dengan protokoler di offline kan, ya udah di offline kan, begitu Kak Pak? Betul sekali Bu En. Wah luar biasa. Bener enak gini Pak, luar biasa. Pasti di panitia udah pusing nih pasti. Supaya mengena ke masyarakat juga, supaya mengena ke masyarakat. Bener Pak, bener banget. Benar. Info dari Pak Rektor mengharapkan nanti kita itu secara berkesinambungan. Jadi tidak hanya semester ini di lokasi KKN yang saat ini kita siapkan, tapi berkelanjutan. Jadi kemungkinan tahun depan 2 tahun ya minimal 3 tahun pelaksanaannya itu tetap di desa tersebut. Dan juga sebagai fasilitas mungkin teman-teman dosen juga untuk pengabdian. Dan penelitian. Oh iya, benar. Dulu pas aku pernah jadi ke panitia KKN itu memang sih Pak, itu namanya apa ya Kak? Kalau orang bilang itu berkelanjutan. Jadi kalau umpamanya di desa di semester ini tuh di tahap 1 untuk proses pembuatan produk. Nanti di KKN selanjutnya sudah mulai pengemasan produk. Gitu ya Pak ya? Betul, lalu langsung ke pemasarannya. Jadi berkelanjutan bukan sih Pak, gitu ya Pak ya? Betul. Mantap. Saya yakin ini panitia ini luar biasa sekali udah menyiapkan ide-idenya ini. Sabar ya Pak ya. Ini memang tantangan di online. Iya. Aduh. Dimulai tanggal berapa sih Pak? Untuk yang reguler insya Allah tanggal 16 Februari Bu En. Untuk yang tematik tanggal 19 Februari. 16 Februari sama 1 bulan. 19 untuk yang tematik. Februari, oke. Kalau untuk ini ya Pak, tetap ya Pak ya, tetap kelompokan lah seperti biasa. Tetap kelompokan. Tetap kelompokan, Pak. Tapi tidak terlalu banyak, tidak sebanyak seperti yang dulu. Genap, ya benar. Oh nggak, isinya ya Pak, kuotanya satu kelompok nggak boleh banyak gitu ya Pak. Berarti desanya yang lebih banyak dong. Lumayan banyak. Jadi kita siapkan untuk yang reguler itu kita siapkan 15 desa, 15 desa banyak. Itu di Manyar.
Bentar, kok putus lagi ya? Kebetulan tempat kan di Manyar yang reguler. Yang tema kita siap seperti itu. Oh, yang reguler di Manyar, yang tematik di mana, Pak? Tematik di Kebomas, Kecamatan Kebomas, ada 9 desa kita. Oh, deket sini aja ya? Deket-deket sini aja ya? Supaya bisa mudah dipantau, Bu, kondisi seperti ini. Betul, gitu. Betul. Apalagi tematik itu anak sore ya, anak kerja gitu ya? Anak sore, yang mayoritas bekerja, Bu. Oke. Baik, Pak, bisa nggak Pak, kalau umamanya, kalau dulu pengalaman-pengalaman sebagai panitia itu masih bisa nggak? Kalau dulu sih nggak bisa sih kalau saya. Jadi kalau umamanya reguler, tematik ke reguler. Kalau reguler ke kalau reguler ke tematik boleh nggak, atau tematik ke reguler pindah dulu Pak? Kan biasanya tuh aku pengen mikir. Oh gitu. Ya. Jadi untuk tahun ini untuk reguler ya. Bisa untuk anak kelas sore itu bisa masuk ke reguler. Anak sore bisa ke reguler, oke. Diasumsikan mahasiswa tersebut tidak sedang bekerja, jadi punya banyak waktu istilahnya. Oh baik, siap. Saya nggak kerja, saya banyak waktu, daripada pelaksanaan 3 bulan, saya ambil yang reguler cuma 40 hari tapi secara full gitu. Oh iya, paham. Tapi kalau yang reguler ke tematik ya nggak mungkin juga sih ya Pak ya. Tapi kalau mungkin gimana Pak? Memungkinkan, tapi kebanyakan anak-anak yang kelas pagi terutama itu ambil yang reguler, Bu. Oh iya, enggak. Kalau umamanya sewaktu-waktu dia ternyata di bulan depan sudah keterima kerja nih, akhirnya dia pindah nih KKN-nya, pindah ke tematik, itu boleh kah? Belum tahu ya. Ini. Kalau sudah pembagian dan pelaksanakan tentunya enggak boleh sih, benar. Kacau. Pusing DPR sama juga. Benar. Iya teman-teman, buat teman-teman. Iya benar. Teman-teman kalau memang tolong bisa benar-benar dipahami ya, panitia itu juga membuat jadwal ya, mengakomodir semua itu nggak gampang gitu ya. Jadi kadang itu mahasiswa itu Pak, ada yang menggampangkan gini, halak harek mindai loh, ya nggak sih Pak? Tapi kan sistem gitu ya Pak ya, tapi kan sistem. Tolong benar-benar kalau memang mau masuk reguler, pastikan di reguler. Kalau mau masuk di tematik, pastikan sudah di tematik, waktu dan semuanya sudah dipersiapkan. Gitu ya Pak ya? Gitu. Betul sekali, Bu. Baik, langsung aja pertanyaan yang pertama kemarin sudah disiapkan pasti nih. Semester kemarin kan kakaknya itu online. Nah, untuk semester ini apakah offline seperti biasanya yang harus nginep di desa? Sudah terjawab tadi. Soalnya sekarang kan kalau lihat situasi COVID masih buruk. Nah, itu online apa offline? Soalnya kan nggak enak. Kan anak sore tapi ngambil yang reguler. Sudah terjawab ya teman-teman, online apa offline. Oke. Kemarin pendaftaran itu masih dibuka nggak Pak? Sudah ditutup ya? Pendaftaran sudah kami tutup, Bu, tanggal 19 terakhir. Kalau ada jadi saat ini sudah pembagian. Gimana, Bu? Kalau ada yang menyusul, sudah nggak boleh ya? Sudah nggak bisa, Bu. Soalnya tahun ini juga tahun khusus, Bu. Dalam artian kalau sebelumnya istilahnya pendaftarannya mungkin pakai Google Form seperti itu, jadi bisa buka tutup. Kalau tahun ini panitia dan LPPM sudah menyiapkan sistem, jadi melalui SIM-nya KKN yang bisa diakses di SIM UMG ACID. Jadi kalau waktunya sudah tertutup, ya sudah tertutup. Pindah jalur dari tematik ke reguler atau sebaliknya juga enggak bisa. Udah enggak bisa ya. Tolong dipahami ya teman-teman ya, jangan buat ribet ya. Saya tahu perasaan Bapak ini, ketua panitia. Jadi teman-teman, ini pendaftaran sudah ditutup. Jadi mohon kalau memang bukan kita nggak mau terima ya mau aja ya. Cuman kan kita lebih kepada bagaimana disiplin prosedur gitu ya Pak ya. Jadi prosedurnya udah seperti itu, tolong bisa dipahami buat teman-teman. Jadi baik pendaftaran, pindah, telat, apa semuanya sudah ditutup. Ikut aja semester depan. Bapak. Masih ada kesempatan. Bener. Banyak Pak, masih banyak kesempatan KKN. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak. Kalau untuk saya sedikit bingung, teman saya berbeda prodi, ada yang nanya KKN di mana KKN. Nah, untuk KKN sendiri di prodi manajemen itu bisa dilakukan kapan sih Bu? Ada yang bilang liburan semester 6 ke 7, ada yang juga bilang semester 7 ke
ke-8. Memang apa bedanya, Bu? Lebih baik mana, KKN saat liburan atau semester 7? Oh, gitu loh, Pak. Sebenarnya KKN itu terlaksana di semester berapa sih, Pak, normalnya? Jadi kita siapkan dalam tahun akademik itu ada dua kali pelaksanaan KKN. Ya. Jadi antara semester 5 ke 6 seperti saat ini, dan 7 ke 8. Ya. Ya, betul ya, genap ya. Jadi bulan Februari sampai Maret, Mei untuk yang tematik, tetapi ada pelaksanaan lagi insya Allah bulan Agustus, September. Iya, betul. Kalau teman-teman yang nggak bisa daftar semester ini, bisa ikut yang bulan Agustus, September, insya Allah. Mungkin ada tambahan dari saya, teman-teman. Begini, setahu saya nih Pak ya, mungkin bisa dikoreksi nanti kalau ada yang sudah berubah. Yang jelas, setiap prodi atau fakultas kadang masuk SKS-nya umamanya kan syarat kan 110 SKS bukan sih Pak? Ya, Pak? Ini S1 10, D3 90, Bu Ben. Oh, D3-nya 90, S1 110. Sedang atau telah, Pak? Sedang atau telah menempuh? Sedang kayaknya, Pak. Sedang boleh, Bang. Bisa sedang dibuka. Boleh. Jadi nanti tinggal menunjukkan KRS-nya. Oke, baik. Jadi KRS-an semester ini harus menempuh 110. Nah, siap. Jadi begini, teman-teman, setahu saya, kalau di manajemen, setiap prodi atau fakultas, itu beda-beda deh, Pak, untuk SKS-nya gitu loh, Pak. Ada yang di sana boleh sedang menempuh, ada yang di prodi ini tidak boleh, karena masih belum masuk 110, kan gitu ya, Pak ya. Mepet 108 gitu kan ya, Pak ya. Tapi yang jelas, itu semuanya kebijakan masing-masing prodi. Ada yang membolehkan, Pak, dulu itu, Pak, prodinya. Ada yang tidak membolehkan, karena tidak masuk 110. Nah, itu kalau saya rasa sih harus koordinasi aja sih dengan LPPM dan juga panitia, ya Pak ya. Dan yang pasti, KKN, setahu saya sebagai dosen pembimbing lapangan, biasanya tuh banyak-banyaknya memang di semester 6 ke 7. Semester 6 ke 7. Itu udah, banyak, apalagi dari ekonomi, Pak. Itu udah royoan banget, kayaknya dikuasai ekonomi. Kalau umumnya semester 6 ke 7. Tapi kalau semester sekarang ini di Gasal ini kayaknya di Fakultas Teknik yang banyak. Nggak tahu lagi sih Pak, bagaimana Pak? Itu udah royoan kayaknya dikuasai Fakultas Ekonomi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bener ya, kalau 5 ke 6 ini kayaknya teknik kayaknya sih. Teknik, betul ya. Kayaknya teknik teman-teman. Jadi itulah kenapa kita itu kebijakannya beda-beda karena kalkulasi SKS kadang juga beda-beda. Bener tergantung prodinya masing-masing. Tergantung prodinya dan kebijakan masing-masing. Jadi jangan membandingkan, lo iki lo Bu oleh Bu arek teknik, lo iki lo Bu oleh arek PGSD gitu Pak Yadi biasanya. Kok kita nggak boleh? Kok kita nggak boleh cuman kurang 2 SKS aja? Ya daripada ribut ya, mending tanya ke prodi dan juga ke LPPM. Bagaimana menurut Pak Yadi Pak? Bener ya Pak ya? Ke LPPM, betul. Betul Bu Ben. Itu karena kebijakan dari prodi, tapi kalau kurang sreg istilahnya, kurang yakin, bisa konsultasi ke LPPM. Karena nanti yang memvalidasi yang betul sesuai syarat atau tidak. Betul. Gitu. Semuanya bisa dibicarakan baik-baik kok teman-teman. Ini gak usah emosi dulu lah. Atas KKN. Tujuan KKN mencari pasangan. Iya nggak sih Pak? Salah satunya. Pak, tapi mencari pengalaman. Tapi bener loh Pak. Salah satunya. Kemarin itu Pak, banyak yang komplain tuh gara-gara, aduh Bu, saya pikir nih saya bisa offline, bisa dapat teman baru, teman-teman baru, apaan nih kayak gini online semua, nggak jadi deh Bu. Nah, sebagai ketua sekarang Pak Yadi sudah memberikan kalian angin segar nih, ada offline-nya. Gini. Mempunyai kesempatan bagi teman-teman mahasiswa yang kepengen tujuan seperti itu saat ini waktunya. Ini pembuktian apakah kamu bisa bertahan dengan pasanganmu setelah KKN. Iya nggak sih Pak? Jadi sekali lagi sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya sederhana-sederhana. Teman-teman kalau untuk yang prosesnya seperti apa, berangkat jam berapa, nggak di sini ya teman-teman, nanti ada pembekalan Pak Yadi dan tim, ya nggak sih Pak? Iya.
Benar ya? Betul, ada jadwal pembekalan. Ya, Gitu. benar. Jadi kalau saya di sini teman-teman itu terlebih kepada kulit-kulitnya aja. Kapan pelaksanaannya, di mana pelaksanaannya, gitu ya Pak ya? Ya, secara garis besar. Garis besar aja. Nanti kalau Nanti lebih jelasnya ada di pembekalan insya Allah nanti. betul banget ya. Kapan, di mana? Ternyata di Manyar ya Pak ya. Kecamatan reguler di Manyar Manyar. sama Kebomas Buen. Ke, Reguler di Manyar, reguler tematik di Kebomas. benar, reguler di Manyar, tematik di Kebomas teman-teman. Dan kalau umamanya tadi mau pindah yang dari tematik ke reguler boleh asalkan dia memang tidak bekerja. Ya, memang dia free daripada kalian nggak ngapa-ngapain tuh ya, gabut di rumah, mending KKN. Gitu ya, Pak ya. Untuk KKN tahun ini temanya apa, Pak? Temanya pemberdayaan masyarakat ya, menuju desa mandiri di era pandemi COVID-19 UN. Luar biasa, itu tantangannya luar biasa Pak. Saya tuh mikir ya Pak ya Allah Pak ya, di luar biasa jadi ketuanya ini masa pandemi gitu ya Pak ya. Challenge betul, gitu ya. Tantangannya banyak sekali. Dulu saya pernah Pak, cuman kan lagi asik-asiknya, nggak ada pandemi gitu kan Pak. Jadi lancar gitu ya. Ya tak doakan lah Pak panitia sehat. Ya semoga saja. Minta doanya semoga lancar. Benar, semoga sehat dan juga semoga lancar semuanya Pak Yadi ya. Sudah jelas ya semuanya teman-teman untuk pertanyaan-pertanyaannya. Jadi nanti bisa lewat pembekalan lagi. Pembekalan kapan Pak? Insya Allah tanggal 27 Bu En. Insya Allah Januari, kalau ya? tidak berubah waktunya. Menunggu tempatnya Bu En, konfirmasi tempatnya masih proses. Insya Allah nanti ada info lebih lanjut. Oke, baik Pak. Dapat jaket lagi nih. Teman-teman kemarin cuma kaos. Insya Allah. Ya, jaket KKN itu memang ikon gitu ya Pak ya, jaket KKN itu Pak. Betul. Pak. Baik Pak Yadi, ada yang mau disampaikan lagi kah terkait dengan KKN kepada teman-teman di subscriberku? Oke, untuk teman-teman mahasiswa, jadi tahun ini mungkin tahun spesial ya. Banget. Tentunya di era pandemi ini tetap jaga protokol kesehatan pada saat kita terjun ke lapangan. Betul. Dan seandainya teman-teman merasa kurang enak atau bagaimana ya, kondisinya kurang fit, segera konsultasi dengan DPL supaya diberikan kebijakan dan tetap koordinasi dengan perangkat desa. Benar. Jadi untuk program kerja mungkin agak berbeda Bu En. Tahun-tahun sebelumnya kan mahasiswa diminta untuk membuat program kerja. Kali ini kita akan membuatkan secara garis besar program kerja yang akan dilaksanakan. Guide-nya gitu ya, udah ada guide-nya gitu ya, panduannya gitu ya. Oke. Tinggal menerapkan dan melaksanakan memunculkan kreativitas tentang program kerja yang akan dilaksanakan. Paham. Siap. Tambah enak juga sih Pak. Ini bukan memanjakan anak-anak sih, tapi lebih kepada memudahkan anak-anak aja ya Pak ya, biar nggak, biar juga benar. Soalnya juga akan berpengaruh terhadap kesehatan kalau kita masih nyari-nyari ide, terus kita wirawiri dan lain sebagainya, itu sebenarnya menguras pikiran banget. Justru di era pandemi ini imun kita memang harus dijaga gitu Pak ya. Kalian dimudahkan oleh LPPM dan juga tim panitia topik-topiknya dan prokernya itu seperti apa sih udah disediain, tinggal kalian bagaimana implementasikan sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Benar ya Pak ya? Betul sekali. Luar biasa, Masya Allah. Baik, terima kasih loh Pak Yadi. Sama-sama Bu En. Banyak makanya Pak, saya nggak banyak-banyak Pak. Yadi ini sibuk guys. Besok masih mau membuat proker buat kalian. Besok masih Pak, sehat selalu loh Pak. Ya luar biasa. Insya Allah. Bantu doanya saja. Ketua panitia di KKN ini benar-benar luar biasa dan tim panitianya. Thank you ya Pak ya. Buat teman-teman. Kalau saya buat teman-teman di KKN selanjutnya ini, cuman buat saya begini, koordinasi saja. Jangan katanya teman, katanya ini, langsung tanya ke panitia ataupun di LPPM yang lebih jelasnya. Gitu ya Pak ya, benar ya Pak ya. Jadi jangan berasumsi sendiri dan berkaca dari KKN yang kemarin. Karena setiap periode akan ada kebijakan yang baru. Begitu ya Pak ya. Benar ya Pak ya. Jadi nggak usah membuat kasak kusuk sehingga membuat huru hara di KKN kayak gitu. Jadi minta tolong supportnya teman-teman, minta tolong kerjasamanya. Kalau ada apa-apa silakan konfirmasi pihak-pihak terkait. Begitu ya Pak Yadi ya.
Betul sekali. Luar biasa. Tetap Pak Yadi. dikoordinasikan. Yeah. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Yadi. Semoga lancar nanti kita chop-chop lagi. Sama-sama Bu Ben. Ya, siap. Mau ngedit dulu nih. Siap, terima kasih Bu Ben. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Yadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ben.